Assalamualaikum sahabat Dalila. Kita semua tahu bahwasanya para nabi adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala pilih di antara umat manusia. Tentu saja karena para nabi adalah para pilihan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berkewajiban untuk menjaga mereka dari hal-hal yang membahayakan. Masih ingat kan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diselamatkan dari kobaran api yang menyala-nyala? Bagaimana Nabi Musa alaihissalam juga diselamatkan dari kepungan Fir'aun, padahal mereka sudah terpojok di tepi pantai dan tidak bisa kabur kemana-mana. Begitu juga Nabi Isa alaihissalam yang Allah Subhanahu wa ta'ala angkat ke langit saat orang-orang yang jahat bersekongkol untuk membunuhnya. Begitu juga dengan para nabi-nabi yang melakukan peperangan. Sahabat Dalila, tahu nggak? Para nabi yang berperang itu tidak ada satupun yang gugur dalam peperangan loh. Itu salah satu bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para nabi. Bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang lainnya adalah bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga para nabi dari perbuatan dosa. Namun sekalipun para nabi sudah Allah Subhanahu wa ta'ala jaga dari dosa, namun betapa rendah hatinya para nabi membuat banyak di antara mereka yang masih merasa bahwa mereka memiliki kesalahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mereka malu akan hal itu. Berikut adalah kisah yang termaktub dalam hadis Rasulullah SAW yang menceritakan bagaimana para nabi saling malu dan saling mengakui jika mereka memiliki kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini berasal dari Anas radhiyallahu anhu yang mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat orang-orang yang beriman berkumpul, lalu mereka berkata, sebaiknya kita meminta syafaat kepada Rabb kita Azza wa Jalla sehingga kita dapat pindah dari tempat kita sekarang juga. Lalu mereka mendatangi Adam alaihissalam seraya mengatakan, wahai Adam, engkau adalah bapaknya manusia. Allah menciptakanmu dengan tangannya sendiri dan menjadikan malaikat-malaikatnya sujud kepadamu, serta diajarkan pula kepadamu nama-nama segala sesuatu. Maka mintakanlah syafaat kepada Rabb kami Azza wa Jalla agar dia memindahkan kami dari tempat kami ini. Maka Adam berkata, bukan aku yang kalian maksud. Kemudian Adam menyebutkan dosa yang pernah ia lakukan, hingga dosa tersebut membuatnya malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Adam alaihi salam berkata, datanglah kalian kepada Nabi Nuh alaihi salam, karena ia adalah Rasul pertama kali yang Allah utus ke muka bumi. Yang dimaksud kesalahan Adam di sini adalah saat Nabi Adam memakan buah yang Allah larang untuk memakannya. Kemudian mereka pun mendatangi Nuh alaihissalam. Lalu Nuh berkata, bukan aku yang kalian maksud. Lalu ia menyebutkan kesalahan dan permintaannya kepada Rabb-nya dengan tanpa ilmu, hingga membuatnya malu kepada Rabb-nya. Maksud kesalahan Nabi Nuh di sini ialah ketika Nabi Nuh alaihissalam meminta kepada Allah untuk menyelamatkan anaknya yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nuh berkata, datanglah kalian kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, kekasih Ar-Rahman Azza wa Jalla. Maka mereka pun mendatanginya. Lalu Ibrahim mengatakan, bukan aku yang kalian maksud, tapi datanglah kalian kepada Musa alaihissalam, seorang hamba Allah yang Allah ajak bicara langsung kepadanya dan diberikan Taurat kepadanya. Maka mereka pun mendatangi Musa alaihissalam, dan Musa juga berkata, bukan aku yang kalian maksud, seraya menyebutkan seseorang yang dia bunuh tanpa alasan yang benar, hingga hal itu membuatnya malu kepada Rabb-nya. Akan tetapi datanglah kalian kepada Isa alaihissalam, hamba Allah dan Rasulnya, kalimat serta ruhnya.
Maka mereka pun mendatangi Isa alaihissalam. Kemudian Isa alaihissalam mengatakan, bukan aku yang kalian maksud, akan tetapi datanglah kalian kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang hamba yang dosanya telah diampuni Allah Subhanahu wa taala, baik yang lalu atau yang akan datang. Maka mereka pun mendatangiku. Maka aku pun pergi sehingga aku meminta izin kepada Rabbku Azza wa Jalla. Lalu aku pun diizinkan. Maka ketika itu aku melihat Rabbku. Aku langsung jatuh sujud kepada Rabbku Azza wa Jalla. Kemudian dia membiarkanku bersujud sehendaknya. Setelah itu dikatakan, bangunlah ya Muhammad, memintalah maka engkau akan diberikan, berkatalah maka engkau akan didengarkan, dan mintalah syafaat maka engkau akan diberi hak memberi syafaat. Maka aku mengangkat kepalaku dan memujinya dengan pujian yang dia ajarkan kepadaku. Kemudian aku memberikan syafaat dan dia memberikan aku batasan. Lalu aku memasukkan orang-orang ke dalam surga. Kemudian aku kembali kepada Rabbku Azza wa Jalla untuk yang kedua kalinya. Dan ketika aku melihat Rabbku, aku langsung jatuh sujud kepada Rabbku. Kemudian dia membiarkanku bersujud sehendaknya. Kemudian dikatakan, bangunlah ya Muhammad, berkatalah maka engkau akan didengarkan, memintalah maka engkau akan diberikan, dan mintalah syafaat maka engkau akan diberi hak memberi syafaat. Maka aku mengangkat kepalaku dan memujinya dengan pujian yang dia ajarkan kepadaku. Kemudian aku memberikan syafaat dan dia memberikan aku batasan. Lalu aku memasukkan orang-orang ke dalam surga. Kemudian aku kembali kepada Rabbku Azza wa Jalla untuk yang ketiga kalinya. Dan ketika aku melihat Rabbku, aku langsung tersungkur bersujud kepada Rabbku. Kemudian dia membiarkanku bersujud sehendaknya. Kemudian dikatakan, bangunlah ya Muhammad, berkatalah maka engkau akan didengarkan, memintalah maka engkau akan diberikan, dan mintalah syafaat maka engkau akan diberi hak memberi syafaat. Maka aku mengangkat kepalaku dan memujinya dengan pujian yang dia ajarkan kepadaku. Kemudian aku memberikan syafaat dan dia memberikan aku batasan. Lalu aku masukkan orang-orang ke dalam surga. Kemudian aku kembali kepada Rabbku Azza wa Jalla untuk yang keempat kalinya. Lalu aku berkata, wahai Rabbku, tidak ada yang tersisa kecuali orang yang terhalang oleh Al-Quran dan wajib kekal di dalam neraka. Hadis riwayat Bukhari. Begitulah sahabat Dalilah, kisah di mana para nabi saling malu satu sama lain dan menyebutkan kemuliaan nabi yang lainnya. Apa pelajaran yang bisa diambil dari kisah ini, sahabat Dalilah?